Maka yang pertama, ini suatu yang harus kita perhatikan kalau ingin bahagia, ya ikhwan, akhwat, ya harus bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin seorang bertakwa, dia akan semakin bahagia. Semakin orang jauh dari Allah, dia semakin tidak bahagia. Meskipun zahirnya seakan-akan dia bahagia, tetapi pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang menderita. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya. Tetapi Allah akan berikan kepada dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, ya. Sementara ada sebagian orang yang mungkin hidup sederhana, miskin, rumah juga kecil, ya, mungkin dia juga punya utang, ya, tetapi dia hidup tenang, hidup bahagia. Kita lihat senyuman terpancar dari wajahnya. Padahal dia punya masalah banyak, tapi dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan bahagia, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Kenapa? Rahasianya ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin bahagia, ingin dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh suami, ingin ada mawaddah dan rahmah, ingin ada sakinah, maka bertakwa kepada Allah dan minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertama yang mungkin seorang hendaknya perhatikan, ya, jika ingin membangun rumah tangga yang sakinah, ya, antara suami dan istri. Kemudian perkara kedua yang harus kita perhatikan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus yakin bahwasanya di antara orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Orang yang berhak, yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita, istri kita atau suami kita. Lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Adapun lelaki terhadap istri, ya, maka telah datang dalil umum yang menegaskan akan hal ini. Yaitu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis, saya harap bapak-bapak hafal hadis ini. Ibu-ibu juga kalau bapak lupa ingatkan hadis ini. Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah yang terbaik bagi siapa? Istrinya, ya. Mungkin ibu sudah hafal, bapak-bapak yang sering lupa, ya. Ya. Hafal, ingat, ini barometer yang sudah digariskan oleh Nabi. Bahwasanya manusia terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Ternyata bermuamalah rumah tangga ini membuka pintu besar untuk masuk dalam surga. Kita terkadang memikirkan masuk surga, salat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Ada pintu surga yang sebenarnya luar biasa. Justru itu pahalanya sangat banyak, yaitu bermuamalah dengan istri dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena durasi kita bersedekah tidak lama, durasi kita salat tidak lama. Durasi kita puasa mungkin tidak lama, kita enggak mungkin puasa tiap hari. Tapi durasi kita untuk bermuamalah dengan istri lama atau tidak? Lama. Antum sehari ketemu istri berapa jam? 1 jam Ustaz. Ente ngapain aja 1 jam? Kemana aja 23 jam? Coba. Ya. Ketemu istri durasinya tiap hari lama. Ini menunjukkan kalau kita benar-benar pandai dalam mengatur muamalah kita dengan istri, berarti argo pahala jalannya jalan banyak. Argo pahala jalan terus. Maka jangan antum melalaikan ini. Nabi sudah menegaskan, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Nabi menegaskan, aku suami yang terbaik. Ya. Ya. Apalagi kalau antum pengangguran, ya. Tentu banyak lagi waktunya sama istrinya. Kita bekerja 8 jam, 10 jam, pulang kita ketemu istri. Ketemu istri, tidur dengan istri, pagi-pagi ketemu istri, ya. Kalau kita pandai mengatur muamalah kita dengan istri, maka argo pahala jalan terus. Ini dalil bahwasanya yang terbaik, orang terbaik yang harus kita baiki di antaranya adalah istri kita. Oleh karenanya kalau antum berpikir ingin memberi hadiah kepada teman, maka hadiah kepada istri lebih utama. Kalau antum berpikir ingin membahagiakan tetangga, istri lebih utama untuk antum bahagiakan. Seperti itu.
Kalau antum mudah memaafkan orang lain mencaci maki antum, antum mudah maafkan teman di kantor, antum maafkan, maka istri lebih utama untuk antum maafkan. Ya. Oleh karena datang dalam hadis-hadis secara detail. Seperti kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran inda Allah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk apa? Istrimu. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada keluarga lebih utama. Ya, oleh karena kalau Anda tatkala telepon memilih kata-kata yang baik sama kawan, mengucapkan kata-kata bercanda menyenangkan kawan, kenapa tidak bercanda dengan istri? Bercanda dengan kawan mungkin dapat pahala, dengan istri pahala lebih besar. Kalau Anda betah ngobrol sama kawan, cerita sana sini, ngalur ngidul, ya. Sama istri harusnya juga betah ngobrol, ya. Ngalur ngidul sama apa? Ngetan sama ngetan sama apa? Ngulon, ya. Kalau sama kawan ngalur ngidul, ente ngalur ngidul ngetan ngulon sama istri. Lebih utama untuk ngobrol sama istri. Ya. Bukankah saya sering sampaikan bagaimana hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya. Ya. Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada. Kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu lalu beliau tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab, ya, as-samar fil ilm, bab tentang begadang karena ilmu. Padahal hadisnya tentang obrolan suami istri. Ini dijadikan dalil, kata Ibnu Hajar, bahwasanya sebagaimana seorang begadang karena baca hadis, karena baca Quran, karena ikut pengajian dapat ilmu, seorang begadang karena ngobrol sama istrinya juga dapat pahala. Sebagaimana orang begadang baca hadis, ya, dengarkan pengajian, mudzakara ilmu, berdiskusi, berdialog tentang masalah agama, dia dapat pahala, maka dia diskusi sama istrinya, ngobrol dengan istrinya juga dapat pahala. Jadi hendaknya kita rubah mindset, cara kita berpikir, bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki di antara adalah istri kita. Apalagi jasanya banyak sama kita. Ya. Di antara jasa yang besar adalah dia yang melahirkan anak-anak kita. Dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang merawat anak-anak kita. Ya, kalau antum sakit siapa yang rawat? Istri atau pembantu? Ayo ngaku aja, istri atau pembantu? Yang ngurus istri, ya. Terus antum campakkan, antum hinakan, kalau ngobrol enggak pilih kata-kata, tidak memperhatikan perasaannya, ya. Antum di luar seperti kelinci yang begitu lembut, pulang seperti singa yang begitu garang, ya. Baik. Jadi orang yang paling utama yang kita baiki adalah istri kita, sehingga tatkala kita bermuamalah kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa ini ada pahalanya. Ini antara suami kepada istri, demikian juga istri kepada suami. Hadis yang masyhur di mana Nabi SAW waktu bertemu dengan seorang wanita, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Kata sang wanita, "Iya ya Rasulullah." "Bagaimana sikapmu dengan suamimu?" Kata dia, "Aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku." Maka Nabi SAW berkata, "Ya, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini camkan ibu-ibu. Di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamalah dia terhadap apa? Suaminya. Terlebih lagi para ulama menjelaskan, setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan ada yang protes, "Ustaz, bagaimana? Ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya, bapak saya yang cari nafkah, kok setelah menikah bisa berubah? Yang lebih utama adalah suami." Kita bilang ini aturan syariat. Aturan syariat. Syariat memandang bahwasanya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajyal, generasi-generasi yang hebat tatkala wanita patuh kepada suaminya yang saleh, ya. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula benar, ibu dan ayah anti
bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Taruhlah hidup 20 tahun, 30 tahun. Ya. Ada yang 40 tahun ya. Perawan tua ada ya. Tapi rata-rata wanita apa? Nikah umur 20, 25 ya. 30 sudah mulai jarang yang nengok ya. Tapi biasanya 20, 23, 25 diambil orang. Jadi anti hidup sama bapak dan ibu 25 tahun. Terus sama suami bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Maka wajar jika kemudian syariat memandang bahwasanya ketaatan kepada suami lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti setelah anti menikah. Dan ada maslahat syariat. Maka anti harus menerima. Ini aturan syariat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Taat kepada suami. Ya, suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahanam. Hati-hati. Ya. Kalau ternyata seorang wanita tidak pandai bermuamalah dengan suaminya, selalu menyakiti hati suaminya, tidak menghormati suaminya, tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya, maka ini bencana baginya. Bencana baginya. Selalu mengeluh, selalu menuntut. Ini bencana baginya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata tatkala salat Id, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, "Lima ya Rasulullah?" Kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ini para wanita. Suaminya pulang sudah kerja keras dari pagi sampai sore, pulang cuma bawa uang sedikit, marah-marah. Benar-benar itu perkataan, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditinju, itu benar itu. Benar, banyak orang menderita seperti itu ya. Ya. Banyak lelaki yang menderita. Sampai saya pernah lihat ada tulisan di trek, jauh-jauh dicari-cari, pulang-pulang diomelin. Kasihan itu supir trek. Bayangkan dia sudah supir trek sampai ngantuk-ngantuk minum minuman yang supaya enggak ngantuk-ngantuk. Saya pulang di rumah diomelin sama istrinya. Ya. Ada seorang supir cerita sama bosnya kawan saya. "Pak, saya ini pulang ya. Saya kemarin kasih orang tukang parkir cuma 10.000 didoain banyak oleh tukang parkir. Makasih Pak Haji, makasih." Padahal belum haji mungkin. Dia doain banyak. Begitu saya pulang ke rumah istri saya kasih 50.000, kok cuma segini? Kok cuma segini? Subhanallah. Mana doanya? Enggak ada terima kasih, enggak ada syukron, enggak ada apa semua. Tidak bersyukur kepada suami. Ya kalau suami mungkin tidur aja ya bolehlah anti ngomelin suami. Ya, tapi suami kerja jelas. Dia berkeringat, keluar dari pagi pulang sore. Mungkin diomelin sama orang, diomelin sama bos, pulang-pulang dia mengharapkan ya sambutan dari istrinya yang luar biasa. Ternyata diomelin sama istrinya. Ini perempuan penghuni neraka jahanam seperti ini. Penghuni neraka jahanam. Betapa banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain, Masya Allah begitu lembutnya, begitu halusnya, dengan wajah berseri-seri. Begitu sama suaminya, perkataannya tidak ada penghormatan sama sekali. "Mas, cebokin anak-anak mas. Mas, gorengkan telur. Mas, cuci pakaian." Masya Allah. Masnya dianggap pembantu ya. Nggih. Apalagi masnya sangat sayang kepada istrinya, jadi bulan-bulanan. Jadi sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian, kesempatan untuk diperintah terus-menerus. Ini tidak diperbolehkan. Kata-kata kasar. Tapi begitu istrinya kalau telepon Grab atau Gojek pesan sesuatu, "Gojek iya bisa pesan makan ini mas." Ini lembut sekali sama Gojek. Luar biasa. Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan. "Mas, baksonya mas. Tambahin pentolnya mas ya. Sausnya mas ya." Nggak ada bilang, "Mas, baksonya mas." Nggak ada. Suaminya dia kasari, tukang bakso dia lembutin. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Oleh karenanya harus kita berubah mindset kita. Orang yang paling utama untuk seorang wanita baik adalah apa? Suaminya. Bagaimana tidak baik? Ini kunci surga dan neraka di suaminya. Ibu kalau ingin masuk surga, bahagiakan suami. Berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Susah Ustaz, berat Ustaz. Itulah cobaan hidup.
Sebagaimana suami anti dicoba dengan kerja, diomelin sama orang, keluar pagi pulang malam, berjalan dengan apalagi naik motor dengan asap kendaraan yang luar biasa. Ngantuk-ngantuk ditahan. Ya. Sampai terkadang sholat ditunda-tunda. Sampai lembur-lembur segala, subhanallah. Bulan Ramadan lembur, coba. Dia berjuang, itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami, bagaimana menyenangkan suami, bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sakinah, maka harus dalam benak anti bahwasanya suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki. Orang yang paling utama untuk saya lembuti. Orang yang paling utama untuk saya pilih kata-kata tatkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama kalau dia aja ngobrol saya harus segera memperhatikan. Oleh karena musibah kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya, suaminya panggil, "Sayang." Sudah HP terus. Lihat gini. Gambar apa? Sepatu bagus. Repot. Gambar tas semuanya, apalagi sekarang online semua, mumpung belum ada pajak ya. Online semua dilihat. Padahal dia enggak punya duit. Suami juga enggak punya duit ya. Oleh karenanya orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita.